Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini aku mau sharing tentang pengalaman sholawat dari aku sendiri yang akhirnya doa aku diijabah sama Allah, meski padahal aku udah gak mikirin lagi doa itu, udah gak kepengen lagi, udah gak pernah aku minta, udah aku pasahin semuanya sama Allah. Alhamdulillah banget, dan terima kasih buat teman-teman, terima kasih banyak yang udah subscribe channel ini, udah nge-like dan juga share videonya ke medsosnya teman-teman. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan jadi amal kebaikan teman-teman, dan hanya Allah yang bisa membalas semua kebaikan teman-teman. Amin ya robbal alamin. Tepatnya tanggal 3 April pagi, jam 5 pagi, aku tuh dapat email dari YouTube. Aku kebetulan baru bacanya jam-jam 7-an gitu, baru iseng buka email, dan ternyata ada YouTube yang selama ini aku tunggu-tunggu. Congratulations dari YouTube bahwa aku sudah dimonetes. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah. Aku benar-benar senang, bersyukur kepada Allah ketika aku sudah pasrah, kemudian aku udah gak pernah mikirin lagi soal monetes, dan itu Allah kasih. Nah, sebelumnya aku kasih tahu teman-teman, buat teman-teman yang nggak ngerti apa sih monetes. Jadi untuk para YouTuber ya, yang semua tuh menantikan yang namanya monetisasi dengan syarat pertama 1000 subscriber, kemudian 4.000 jam tayang gitu ya teman-teman. Dan itu tuh udah aku dapat udah lama banget. Aku mulai aktif di YouTube itu kan dari mulai bulan November. Nah, dan awalnya aku nggak tahu kalau memang YouTube itu bisa menghasilkan uang. Aku benar-benar nggak tahu ya teman-teman. Terus aku iseng memang bikin tentang sholawat ini karena aku memang pengen berbagi pengalaman. Kemudian dari situ aku tahu dari adekku kalau YouTube bisa menghasilkan uang. Lah siapa sih yang gak kepengen uang ya kan teman-teman? Siapa sih yang gak pengen punya penghasilan tambahan gitu? Semua orang pasti pengen. Apalagi kalau itu kita dapatkannya dengan cara yang halal. Dengan harapan ketika aku punya penghasilan sendiri, aku bisa ngasih saudara, bisa ngasih orang tua, bisa bantu suami. Banyak hal yang kita bisa lakukan dengan punya penghasilan tambahan. Tetapi aku tunggu mulai Desember, Januari gitu, Februari nggak ada. Sampai akhirnya aku mikir ya udah. Sampai pada akhirnya aku berpikir, aku sering berpikir, jadi aku ketika doaku belum diijabah sama Allah, aku selalu berpikir, oh mungkin doaku dikonversi, oh pasti doaku dikonversi, oh mungkin begini. Aku selalu mencari 1001 alasan untuk tidak menyalahkan keadaan atau menyalahkan Allah. Itu jangan sampai ya teman-teman. Sesulit apapun hal yang kita rasain, jangan sampai kita menyalahkan Allah yang maha tahu segalanya, yang tahu yang terbaik buat kita. Jadi waktu itu aku malah sakit. Aku sholawat terus. Aku sholawat pasti. Berharap monetisasi, ternyata aku sakit. Oh mungkin aku mau diuji dulu sama Allah sakit. Aku jalani semuanya. Kemudian aku diuji lagi dengan berbagai macam hal ya teman-teman. Sampai pada akhirnya kemarin hari Minggu itu ujiannya udah bener-bener yang memuncak, yang bikin aku sampai gemeteran, gak bisa sholat. Sampai-sampai aku sholat tuh bacaan sholatnya aku tuh pelan-pelan banget. Sampai yang baca Al-Fatihah aja Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku gak kuat untuk berdiri, jadi aku sholatnya duduk. Saking aku lemahnya gitu, saking aku kaget, shock. Jadi aku
ditipu ya sama teman-teman, sama orang terdekat aku sendiri, kemudian dan juga sama orang lain. Di situ aku ngerasa ditipu untuk kedua kalinya. Aku merasa kok aku diginiin banget gitu. Tapi pada saat itu hatiku juga plong, maksudnya aku punya ketenangan. Kalau sedih kan wajar ya teman-teman, aku manusia biasa. Tapi aku punya rasa yang tenang. Dan di situ aku sangat yakin Allah pasti nolong. Aku selalu ingat ya, Allah kan selalu bilang kesulitan itu bersama dengan kemudahan. Sampai 2 kali Allah bilang dalam kesulitan itu selalu bersama kemudahan. Jadi aku yakin di sini tuh ada kemudahan dari Allah. Dan aku yakin Allah bakalan bela aku, karena aku nggak salah dan aku nggak tahu apa-apa gitu. Aku tuh saking sedihnya tuh gini loh teman-teman, sampai aku tuh dibilang makan hak orang, aku dibilang juga apa ya kemarin, sampai aku dibilang aku ini sakit ya teman-teman. Aku dibilang awas nanti ketularan tuh sama sakitnya dia. Jangan makan, orang nggak mau makan masakan aku karena orang terdekat aku nggak mau makan masakan aku karena takut ketularan gitu. Kemudian apalagi ya, banyak hal-hal yang menyakitkan yang orang itu ucapkan sama aku. Sakit sekali rasanya. Kok ada ya orang sejahat itu, aku gitu kan. Tapi aku selalu ingat aku punya Allah. Sampai aku sholat tahajud malamnya tuh, aku tahajud malam Senin, aku cuma punya 2 kata selain sholawat ya. Ya Allah tolongin hamba, ya Allah tolongin hamba, ya Allah tolongin hamba. Itu aku nggak berhenti, cuman ya Allah tolong hamba, ya Allah tolongin hamba, ya Allah tolongin hamba, ya Allah. Aku selalu yakin abis ini ada kabar baik, abis ini aku dapat kabar baik. Aku selalu gitu. Tapi aku nggak mikirin monetis ya teman-teman. Aku cuma yakin habis ini aku dapat kabar baik. Sampai aku status buat teman-teman yang follow aku di Instagram, ada status galau aku, menguatkan diriku sendiri. Kalau kita lagi diuji, banyak-banyak sabar, kita mau dikasih hadiah. Kalau nggak salah aku bilang gitu di status aku. Aku selalu yakin aku akan dikasih yang terbaik. Aku bilang waktu itu dapat pahala banyak. Memang aku yakin aku dapat pahala banyak dari Allah. Aku yakin dengan aku dizolimin orang lain gitu kan teman-teman. Dan Masya Allah ya, Allah memang benar-benar baik. Allah tolong aku selesaikan masalahku. Dan kemudian Allah setelah selesai masalahku, Allah kabulkan doaku yang selama ini aku minta, yaitu monetisasi. Padahal monetisasi ini udah aku lupain. Aku udah gak mikirin monetisasi lagi gitu. Jadi orang yang udah menghina aku, yang udah menuduh-nuduh aku, yang udah menghina dengan penyakit aku segala macem, dia datang ke rumah, dia minta maaf, bahkan sampai sujud. Aku gak perlu disujudin sebenarnya, gak perlu sujud-sujud ya. Mudah-mudahan kamu nonton ya. Aku gak perlu disujudin. Yang penting permohonan maaf itu jangan mengulangi kesalahan yang sama dan pergi dari hidup aku gitu. Jadilah orang yang baik, jadilah orang yang benar-benar baik. Kalau orang baik insya Allah nanti dapat jalan-jalan terbaik dari Allah. Nah kemudian, dan hari itu juga dia makan di rumah aku, makan makanan aku. Bener ya teman-teman, kita harus hati-hati ya memang. Jangan sakitin orang, jangan nyakitin orang lain, karena itu akan berbalik sama diri kita sendiri. Beda sama kalau kita yang disakitin. Tapi sebaiknya jangan. Kalau kita disakitin, kesel nih kita kesel banget, kita katain orang itu dasar pembohong misalnya. Ya memang dia berbohong, tapi sebaiknya kita doakan, bukan kita katain balik gitu kan ya. Tapi ketika kita ngatain bohong, insya Allah nggak akan berbalik, karena memang dia bohong, dia udah memfitnah misalnya gitu ya. Tapi kalau sebaliknya, kita yang jahat, terus kita ngomong jahat ke orang lain yang nggak salah sama kita, yang nggak jahat sama kita, itu hati-hati. Kalau orang itu nggak bales, tapi dia bales dengan cara sujud di hadapan Allah, kita harus hati-hati. Seperti itu teman-teman.
Jadi aku cuma sujud, aku cuma mohon pertolongan Allah. Aku benar-benar yakin sama pertolongan Allah, banyak sholawat, banyak istighfar, sampai akhirnya 2 hari kemudian dia datang minta maaf. Mudah-mudahan minta maafnya tulus, amin. Kemudian dia makan di rumahku. Yang dia ngomong aku itu takut nular makanan aku, dia makan di rumahku. Sampai dia bilang aku ini, hati-hati ya, nanti kalau tahu kebenarannya kamu bunuh diri. Jangan bunuh diri ya, aku sampai digituin. Jangan bunuh diri ya mbak, awas nangis darah ya mbak. Dan alhamdulillah aku nggak bunuh diri, aku nggak nangis darah. Justru dia yang bilang aku mau bunuh diri. Makanya aku jadi, ya Allah, apakah orang itu sadar ya, kok ada yang seperti itu gitu. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semua. Jangan jahat sama orang, jangan zalim sama orang, karena Allah yang balas kalau orang itu berserah diri kepada Allah. Allah yang balas dengan caranya yang unik, gitu teman-teman. Kemudian selesai masalah itu, masalah aku ditipu, aku dihina, itu selesai, Allah yang bela aku. Kemudian hari Rabunya itu kejadian hari Minggu. Hari Selasa dia datang, aku ditolong Allah. Hari Jumatnya aku dapat kabar monetisasi. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ketika aku udah pasrah teman-teman, aku udah mikirnya gini. Aku bilang sama suamiku, aku manggil suamiku Mei gitu ya, dia manggil aku Mei juga. Dan aku bilang sama suamiku, Mei, kalau misalnya YouTube-nya gak dimonetis gak apa-apa ya, mungkin Allah lebih maunya kita dapat pahala di akhirat buat amal kebaikan kita. Aku juga berdoa sama Allah, ya Allah, kalau memang kalau memang monetisasi membuat amal kebaikan hamba hilang, lebih baik aku jangan dimonetisasi. Kalau memang dengan monetisasi itu membuat aku jadi niatku jadi jelek, aku nggak mau dimonetisasi. Kalau memang Engkau lebih ridho aku tidak dimonetisasi, aku lebih memilih itu. Jadikanlah YouTube yang aku kerjakan, sharing sholawat yang aku berikan kepada teman-teman semua, menjadi amal kebaikan aku, menjadi penolong aku di akhirat, menjadi penolong aku di alam kubur, dan berikan juga pahalanya untuk almarhumah mamaku, dan juga untuk suamiku yang udah ngizinin aku bikin konten YouTube. Aku gitu teman-teman. Itu benar-benar aku jalanin, aku udah gak peduli lagi sama monetisasi. Pokoknya intinya aku mikirnya kan segala sesuatu atas kehendak Allah ya. Apalah cuman monetisasi gitu, Allah tuh bisa ngebuat apa aja gitu teman-teman. Makanya aku selalu menyangkut pautkan segala hal itu atas kehendak Allah. Makanya aku pikir ya udah, ini udah kehendak Allah begini. Bahkan aku mikir mungkin aku Allah tahu kalau aku dimonetis nanti aku bakal begini Allah lebih tahu. Jadi aku benar-benar udah serahin semuanya sama Allah. Tapi sholawat tetap aku baca teman-teman. Dan bahkan ya aku yang sholawatnya kan dulu tuh sampai 10.000 sehari, 7.000, 10.000 aku kejar gitu dengan niat monetisasi, malah capek sendiri. Terus aku juga masalahku semakin banyak gitu. Aku pikir kayaknya ada yang salah gitu kan. Kemudian aku belajar untuk ikhlas. Aku baca sholawat terus, dan aku selalu meyakini segala sesuatunya pasti akan sampai, tetapi kita harus sabar. Dan bisa juga Allah mengkonversi, menghapus dosa-dosa kita dulu. Ada orang yang berdoa langsung dapat, ada juga orang yang berdoa nggak langsung dapat. Dan ini pelajaran juga buat kita semua, dan untuk teman-teman juga. Kalau misalnya nih ada yang lagi bersolawat dengan tujuan mau dapat jodoh, dengan tujuan mau dapat kerjaan, dengan tujuan mau dapat uang untuk bayar utang, belum dapat nih, malah tambah banyak masalahnya. Itu terusin solawatnya, siap-siap teman-teman. Karena ada hadiah terbaik, terindah, terbesar dari Allah yang bentar lagi mau sampai ke tangannya teman-teman. Tentunya sabar. Dan ketika masalahnya teman-teman tuh semakin memuncak, disitulah
disitulah momennya buat kita dapetin kebahagiaan, buat dapetin apa yang kita inginkan. Jadi sabar. Jadi nih, misalnya teman-teman berdoa minta jodoh, ya Allah saya mau jodoh, sholawat 1000, 10.000 setiap hari. Mana nih sebulan, 2 bulan, 3 bulan, malah yang ada masalah tambah banyak. Itu sabar teman-teman, itu prosesnya. Masalah tambah banyak, nanti memuncak ketika masalahnya semakin memuncak, di ujung tanduk semakin memuncak. Di situ tuh, tinggal nungguin sebentar lagi. Gak lama, dan ketika udah kita dapetin, kita ngerasa kemarin tuh rasanya cepet banget. Perasaan baru kemarin berdoa, seperti yang aku rasain, rasanya baru kemarin aku minta sama Allah. Sampai akhirnya aku lupa dan gak pernah mau minta lagi monetisasi, dan Allah kasih. Jadi di sini kesimpulannya aku mikir gini teman-teman. Kemarin aku sholawat, aku berdoa minta monetisasi sama Allah, nggak Allah kasih karena Allah tahu aku sakit, aku disembuhin dulu penyakitku. Kemudian aku minta monetisasi sama Allah, nggak Allah kasih. Ternyata di belakang aku sedang ditipu orang terdekat aku dan juga orang lain. Allah tolong aku dulu di situ. Ada masalah yang harus benar-benar penting yang harus Allah selesaikan. Itu yang lebih penting dari sekedar monetisasi. Kalau bahasa kita mah sabar dulu Mel. Nanti udah selesai ini baru gue benerin masalah lo yang lain gitu kan. Selesai masalah ini, alhamdulillah monetisasi udah waktunya nih Allah kasih. Allah kasih teman-teman. Seperti itu. Dan mudah-mudahan orang yang bermasalah sama aku dan mungkin dia nonton atau tidak, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang lebih baik, belajar dari kesalahan, jangan pernah lagi mengusik orang lain. Mudah-mudahan kamu bisa mendapatkan yang terbaik dari Allah, dan gampang banget loh teman-teman. Kalau kita mau jadi orang yang mau dapat yang terbaik, jadilah orang yang terbaik. Kalau kita mau jadi orang baik, mau dapat yang baik-baik, jadilah orang yang baik-baik gitu loh. Karena semua itu seperti cermin. Apa yang kita dapatkan itu seperti cermin teman-teman. Jangan patah semangat kalau utangnya belum lunas. Jangan hilang semangat kalau masalahnya belum selesai. Jangan males bersolawat kalau jodohnya belum datang. Terus bersolawat sampai kapanpun bersolawat. Solawatnya yang pertama harus yakin, yang kedua harus ikhlas, yang ketiga harus istiqomah, dan yang keempat harus pasrah sama Allah. Dikasih nggak dikasih, alhamdulillah Allah selalu memberikan kita yang terbaik. Itu yang harus kita yakini. Benar-benar harus yakin, sabar, tawakal. Ya teman-teman. Oh iya, aku lupa teman-teman. Ada satu lagi pesan aku. Selain kita bersolawat, benerin sholat, kita juga banyakin baca Quran ya teman-teman. Jadi di hari yang waktu aku mau ada masalah hari Minggu itu subuhnya itu aku ngaji sama suami aku. Kita ngaji gitu sampai dari subuh sampai siang, sampai setengah 8, jam 7, setengah 8 aku baca Quran. Dan beberapa waktu sebelumnya aku memang udah baca Quran dengan niat, aku selalu niat kalau baca Quran itu kan untuk mamahku. Kemudian baru sekitar 3 hari sebelumnya, 2-3 hari sebelumnya aku niatnya aku tambah, selain untuk mamahku, aku pengen banget Al-Quran itu jadi teman aku dalam kubur aku nanti, jadi penolong aku, jadi kubur aku di dalam kubur. Karena kan yang kita bawa cuma amal ya teman-teman. Katanya kalau kita baca Quran nanti ya yang ikut Al-Quran gitu. Kalau kita sedekah, yang ikut sedekah kita, seperti itu. Dan aku pengen banget kalau membaca Quran itu kan satu ibadah yang mudah, murah, kemudian pahalanya begitu besar sekali. Satu huruf aja pahalanya 10. Bagaimana kalau kita baca 10 ayat? Kalau kita baca 1 ayat, 10 ayat, 100 ayat, 1 halaman, itu berapa pahala yang kita dapat gitu. Jadi aku niatin itu banget. Jadi aku memang sempat ada kehilangan semangat gitu, lagi males lah gitu beribadah, agak turun imannya, karena kan kita imannya naik turun ya. Aku cari tuh, aku dengerin ceramahnya Ustadz Hadi Hidayat, di situ
aku cari tentang keutamaan membaca Al-Quran, dan disitu aku jadi semangat banget. Aku mulai baca Quran lagi. Jadi kalau malas aku ingat, oh ini teman aku buat di dalam kubur nanti. Nah, semakin banyak ku baca sholawat, semakin banyak ku baca, yang ku dapat masalahku semakin memuncak. Tapi aku selalu ingat kata Ustadz Yusuf Mansur, ketika kesulitan semakin memuncak, di situ momennya buat kita turun. Udah dapat, cuma kita harus sabar. Udah dapat, kita ceritanya gini, kita nanjak nih, jalanan menanjak, semakin sampai ujung kan pasti ada jalanan menurun gitu loh. Coba teman-teman bayangin ya, pasti kan kalau ada jembatan tuh semakin tinggi kan lama-lama menurun kan ya, setelah udah paling atas dia menurunkan jalanannya. Nah itu teman-teman, ketika kita masalahnya udah semakin di atas, siap-siap kita udah mau turun, udah mau masalahnya udah mau lega, udah mau selesai kayak gitu. Itu aja. Terima kasih teman-teman semuanya udah nonton, udah subscribe, udah nge-share. Mudah-mudahan jadi amal kebaikan buat teman-teman semuanya. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.